Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Anaknya nelayan harus bisa jadi laksamana, saudara-saudara kalian. Anaknya buruh yang tidak punya apa-apa harus bisa jadi jenderal, saudara-saudara kalian. Sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah kumpulan pidato terbaik dari Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mungkin mewakili gagasan beliau, mewakili kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara, dan mewakili jiwa patriotisme beliau. Dan bagi kalian yang sampai detik ini tidak senang dan tidak suka dengan Pak Prabowo, kalian harus menonton video ini full agar kalian bisa tercerahkan. Dan jangan lupa bagi pendukung Pak Prabowo, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya karena kita tidak salah memilih pemimpin, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Harus menjadi kuat. Ingin kaya, bagus. Ingin kaya, supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Wow, merinding guys. Saya ingatkan ini. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Wow. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Saudara-saudara sekalian, Luar biasa motonya ya. Luar biasa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Wow. Saya bikin proyek becak listrik. Minimal kalau dia mengemudi fisiknya terbantu. Luar biasa. Saudara-saudara, rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi saya titip salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa yang dari bawah dijajah meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Oh. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini,
Cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Betul, Pak. Ganyang koruptor, Saya Pak. titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan, create wealth. Don't steal from our people. Wow. Create wealth. Banyak kesempatan, ya kan? Kita kadang-kadang kurang percaya diri, termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu, kita iya aja terus. Padahal saya katakan, pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diem. Waduh, ini inisialnya US dan Eropa, teman-teman ya. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Wow. Hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. Ya. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. Love-nya karena ada maunya aja, Pak. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Wow, luar biasa Pak Prabowo ya. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Asik. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Mantap. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Saya titip, kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian khianati rakyatmu. Jangan kalian lupa orang tuamu. Jangan jadi koruptor.
Jangan jadi antek asing. Wow. Saya titip nanti 26 tahun yang lagi saya tidak tahu saya berada di mana. Mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalian. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Betul? Malam-malam saya cari kalian. Tapi kalau kita dengar pidato Pak Prabowo ya dari awal tadi teman-teman ya, memang beliau ini tidak suka banget dengan koruptor ya. Dan sepertinya beliau pengen banget kalau koruptor itu hilang dari Indonesia teman-teman. Kita ingin Anda sekalian dan seluruh rakyat Indonesia dan semua anak-anak Indonesia dan semua laki-laki dan perempuan Indonesia, kita ingin melihat hidup terhormat, hidup dalam keadaan terhormat. Apa artinya terhormat? Artinya terhormat adalah hidup dalam keadaan berkecukupan. Hidup cukup pangan, cukup papan, cukup sandang. Hidup dengan melihat anak-anak kita bisa riang gembira, bisa tumbuh dengan sehat, bisa cukup gizi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Wow, apa jadinya ya kalau Pak Prabowo ini berpasangan dengan Pak Jokowi ya, atau Pak Jokowi dengan Prabowo pasangan ya? Wah, itu perfect banget sih guys. Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Wow. Peningkatan SDM ya. Termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. 82 juta guys. 82 juta loh. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Wow. Wow. Patriot sejati guys. Beliau ini patriot sejati. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia.
Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Wow. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Perjuangan saya sebenarnya sudah saudara rasakan di hatimu semuanya, saudara-saudara. Karena kita semua sama anak, sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita ingin bangsa Indonesia hidup terhormat, bermartabat. Kita mengerti, kita faham, kita sudah tahu betapa yang Maha Kuasa memberi karunia yang begitu berlimpah-limpah kepada bangsa Indonesia. Tetapi kita juga melihat bahwa kekayaan itu banyak yang tidak dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Anaknya petani harus bisa jadi profesor. Anaknya tukang bakso harus jadi pemilik restoran suatu hari. Wow. Anaknya pedagang kaki lima harus jadi insinyur. Anaknya nelayan harus bisa jadi laksamana, saudara-saudara kalian. Anaknya buruh yang tidak punya apa-apa harus bisa jadi jenderal, saudara-saudara kalian. Itu adalah perjuangan Gerindra. Itu adalah impian Gerindra. Itu adalah tekad Gerindra, saudara-saudara sekalian. Dan itu hanya bisa datang kalau kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, saudara-saudara. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video terbaik dari Bapak Prabowo Subianto ketika beliau berpidato. Dan menurut saya itu sangat tegas, lantang, dan menggelegar, teman-teman ya. Bagaimana beliau tidak ingin meninggalkan dunia ini sebelum beliau memberi makan seluruh rakyat Indonesia. Inilah bukti pemimpin yang cinta dengan rakyat, teman-teman. Bagaimana beliau tidak takut dengan Barat, dengan Eropa, dengan Amerika, dan negara-negara yang mungkin selama ini selalu menindas, selalu berbuat semena-mena kepada bangsa-bangsa yang baru berkembang. Beliau tidak ingin didikte oleh negara manapun. Dan inilah bukti pemimpin, mungkin apa ya, reinkarnasi Soekarno kali ya. Karena kan Soekarno dulu presiden pertama kita itu tidak bisa didikte oleh negara lain juga, teman-teman. Dan sangat menarik, beliau ingin meningkatkan dan melanjutkan hilirisasi agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, teman-teman. Bagaimana Eropa tidak senang dengan hilirisasi ini, bagaimana Barat tidak senang dengan hilirisasi ini, karena apa? Karena mereka tidak bisa dan sangat sulit untuk mendapatkan bahan mentah yang mungkin jumlahnya sangat berlimpah di Indonesia, teman-teman. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, di-share videonya agar makin banyak orang yang mengetahui seperti apa sosok Presiden ke-8 Republik Indonesia. Akhir kata, bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.